Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Zainuddin Atallahhu umrahu bi sihhatin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, yang kita hormati seluruh asatidz, Dewan Guru, pengurus daripada MAJT Masjid Agung Jawa Tengah, yang kita banggakan dan kita doakan pada ulang tahunnya yang ke-20, yaitu teman-teman sahabat-sahabat dari MAJT. Ada ketua yang baru, Mas Ufi, mudah-mudahan rezekinya baru, kebahagiaan yang baru, masa depannya juga insya Allah cerah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mantan atau ya mantan ketua, Mas Anies, Mas Anies. Nah, siap. Siapa lagi mantan ketua? Mas Hasan. Siapa lagi? Dan masih banyak. Oke, 20 tahun. Ya. Sesuai namanya, Remaja Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini adalah yang ke-20, jadi betul-betul remaja ya, Risma yang remaja ya. Sudah 20 tahun ya, Mas. Alhamdulillah. Jangan lupa tamu kita dari Fatalongga. Di kitab itu Fatalongga Kalongan ya. Kalongan, Mas Afi dan Mas Muki, biasanya sama Bidin ya. Kemudian ini apa? Beliau juga menyertai kita, insya Allah. Mas Hakim Mas Muki. Biasanya ini Mas Hakim and the group. Karena ini grup dahar, ya, dahar. Dari kita, insya Allah. Ngajak saya. Tidak, memang berdahar. Tidak mungkin kebutuhan mungkin karena kebutuhan. Sholawat kan kebutuhan kita, ya. Kebutuhan kita, makanan pokok kita untuk sampai dapat syafaat Rasulullah. Jadi kalau ini dahar, jadi daharannya sholawat. Jadi gue rasa makan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur sama Allah Subhanahu. Dijadikan Risma Cite ini sudah yang ke-20. Kalau lillahi ta'ala itu pasti langgeng. Inna qailah sekandari mengatakan maka narillah dana wattasad. Apapun yang karena Allah pasti akan langgeng dan terus disambung. Mudah-mudahan insyaallah Risma Cite sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Manfaat terus insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terus juga teman-teman mau tiap rutinan Risma Cite diisi sama beliau, Husin Alam dan pengisi-pengisi yang lain. Kalian mau datang untuk menuntut ilmu luar biasa. Kalian pasti orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai malaikat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalian itu berangkat ke sini, itu kalian itu bukan lagi digelari karpet merah, tapi yang diinjak sama kalian perjalanan menuju ke sini itu sayapnya malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk dilewati para penuntut ilmu. Kenapa? Karena malaikat itu cinta, ridho, senang ilmu seperti teman-teman jamaah Risma Cite ini. Alhamdulillah.
Jadi kalah, karpet merah kalah. Yang kalian injak itu perjalanan dari rumah sampai ke sini. Ya, kemarin kok Pekalongan aja. Jadi Pekalongan ini mulai jalan tol ini saya malaikat. Dan ini Masya Allah. Jadi luar biasa, bayangkan malaikat mau rela membentangkan sayapnya untuk dilewati sama kita para penuntut itu. Jadi syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah berkata bahwa al-ishtighal bi talabil ilmi, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu itu khair, afdal min al-ishtighal bin nafilah, lebih afdal daripada menyibukkan diri sholat sunat. Jadi kalian misalnya sekarang ini di pojokan atau di masjid lain misalnya, kalian sholat sunat sampai 1.000.000 rakaat. Sama yang ini teman-teman jamaah Wisma JT ini yang datang ke sini ini mau menuntut ilmu, mau dengerin kajian daripada Gus In'am ini lebih afdal kalian. Lebih afdal. Ini yang bilang siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Jadi luar biasa, para penuntut ilmu ini luar biasa. Dan tanda Allah meletakkan kebaikan kepada hamba itu mau difahamkan dalam ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan pasti akan difahamkan ilmu agama. Kalau kalian selalu kepo, bukan sama masalahnya orang, bukan sama urusannya orang, tapi kepo sama ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, berarti kalian adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Derajatnya ditinggikan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, bukan cuma satu derajat, derajat yang tinggi. Apalagi kalau pakai adab, pakai akhlak, ciri khasnya orang Indonesia, ciri khasnya warga NU, ciri khasnya teman-teman Risma JT itu memiliki akhlakul karimah, Masya Allah. Pakai akhlak, wah tambah luar biasa itu. Ilmunya istimewa, ilmunya bagus, ilmunya bermanfaat pasti. Makanya yarfa'ilah tadi itu potongan ayat itu. Itu di surat Al-Mujadilah itu. Itu awal ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian renggangkan tempat duduk di majelis, maka renggangkan, kasih tempat orang yang belum dapat tempat itu, kasih tempat, maka Allah akan memberikan tempat yang luas di istananya di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini di kitab tafsir Baghawi diceritakan asbabun nuzulnya apa ini? Kenapa kok turun ayat ini? Ceritanya itu sahabat-sahabat yang junior sudah pada duduk di depan. Rasulullah sudah memulai majelisnya. Nah, ada sebagian sahabat ahli Badr, sahabat yang ikut perang Badar itu kan sahabat yang paling mulia, senior, ya. Senior di pondok pesantren aja senior juga luar biasa. Senior kita yang junior menghormati yang senior kan begitu. Karena beliau yang senior itu kan ikut berjuang dengan kiai kita, dengan guru kita dari nol, mereka ikut berjuang. Yang junior kan tinggal melanjutkan aja perjuangan daripada yang senior kan begitu. Nah, sahabat yang senior itu sahabat ahli Badar, sahabat yang ikut perang Badar. Nah, kan kalau ada ibu-ibu, jadi berdiri nggak duduk lihat mana ini ada tempat yang kosong dan ini ada yang mau persilahkan nggak di sampingnya ini. Dia mereka ada kecil. Terus Rasulullah melihat sahabat ahli Badar nggak ada yang buka tempat untuk orang yang istimewa ini, orang-orang yang hebat, seniornya sahabat ini. Rasulullah mereka kan kasih tempat. Ya mereka ini duduk maju, senior ini hormati.
Dan Rasulullah melihat di wajah-wajah yang disuruh berdiri ini, disuruh agak ngasih tempat itu, wajahnya itu kayak tawa, jalur ngarang. Nah, mungkin batinnya begitu. Akhirnya turunlah ayatnya. Jadi, mana tuh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan termasuk akhlak, menghormati yang sepuh, ya, menghormati yang berilmu, menghormati yang senior, menghormati yang lebih utama, yang lebih mulia. Ini kan dianjurkan juga di dalam agama. Nah nanti, ya, ketika orang itu beradab, berakhlak yang luar biasa, yarfa'illahu alladziina aamanu. Jadi makanya itu majzum, itu jazm, makanya yarfa' dikasrahkan, ya tangan nyambung. Disambungkan jadi yarfa'illahu alladziina. Jadi enggak langsung di awal ayat yarfa'i bukan. Terus juga sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar itu surat Al-Mujadilah ini turunnya gara-gara ada satu perempuan curhat sama Rasulullah. Ini ceritanya itu dibihar sama suaminya. Dia datang ke Rasulullah, jawabannya Rasulullah ya sudah, lepas sudah, cerai. Tapi perempuan ini Rasulullah, anak saya masih kecil-kecil, saya masih cinta sama suami saya, gimana ini Rasulullah? Terus minta Rasulullah curhat. Akhirnya didengarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ila akhir ayat. Suatu saat Sayyidina Umar ini diem jalan naik onta. Tiba-tiba turun melihat ada nenek-nenek itu turun. Didatangi nenek-nenek itu. Bijak bicara, terus bicaranya sampai telinganya Sayyidina Umar begitu sama bibirnya, mulutnya nenek-nenek ini. Ini sahabat-sahabat yang lain bilang, ini kenapa ini Sayyidina Umar kok sampai hormatnya seperti ini sama nenek-nenek ini? Saya ketemu bilang, bagaimana saya tidak mendengarkan omongannya nenek-nenek tadi, sedangkan surat Al-Mujadilah itu turun gara-gara ibu itu. Allah aja dengerin ibu itu, masa Umar bin Khattab tidak dengerin? Saudara Nabi Muhammad, akhlak yang luar biasa. Jadi ilmu pakai akhlak, ilmu pakai akhlak. Nabi Musa, betul lagi Nabi Musa di surat Kahfi sampai kemudian Nabi Musa itu dikasih tahu sama Allah, ada seorang itu yang aku beri ilmu yang kamu nggak dapat. Nah, Nabi Musa, dipilih tuh ya, dapat ilmunya begini ya. Walaupun Nabi Musa itu Rasul, derajatnya jauh di atas Nabi Khidir, jauh. Rasul dibandingkan sama Sayyidina Khadir, Nabi Musa dibandingkan Sayyidina Khadir, ulul azmi itu Nabi Musa ini. Jauh makamnya lebih tinggi Nabi Musa. Tapi bagaimana kalau ilmu itu selalu harus mereka, walaupun ulul azmi, hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak pernah Allah perintahkan nambah buat Rasulullah kecuali nambah ilmu. Kalau kita nambah bahaya. Kalau Rasulullah diperintahkan nambah ilmu, masya Allah. Pengen nambah terus itu. Singkat cerita kan proses itu dikasih kode sama Allah. Caranya kamu ketemu Khidir itu gini. Panjang ceritanya di surat Kahfi. Singkat cerita ketemu. Apakah Nabi Musa terus, ayo kamu punya ilmu apa? Ajarkan ke saya. Tidak begitu. Tidak ada. Walaupun lebih tinggi ilmunya, lebih hebat, Rasul lebih dekat sama Allah. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tingkatnya luar biasa Nabi Musa, kalimullah. Tapi bilangnya benar. Nabi Musa, hal attabi'uka. Boleh tidak saya direct jenengan? Langsung. Ini pada Nabi Musa ibarat kiai gede, guru besar, ngomong sama yang lebih bawah makomnya jauh lebih muda dari dia. Boleh nggak saya direct jenengan? Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Untuk panjenengan mengajarkan kepada saya yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan datang panjenengan itu loh, petunjuk itu saya ingin diajari sama jenengan, tak beda. Nah, guru kadang ngetes murid nggak langsung,
maksa kok akeh-akehan santri enggak. Akeh-akehan jamaah, kadang-kadang guru ngetes. Seorang mursyid, seorang murabbi ngetes. Ini lihat Nabi Khidir ini. Tak langsung gigit kok dari mawar. Ini kalian pasti anak ya sobat. Kayaknya panjenengan tidak akan sabar sama saya. Angel loh, itu saya susah loh. Nah, kadang-kadang gitu, kuat jadi muridku. Kadang-kadang ada gurunya begitu, yang rotok, yang nggak keras dia itu, kuat loh aku. Paling sasi, paling seminggu nggak kuat. Makanya kita ada satu syair ini. Isbir ala murbil jafa min mu'allimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabaro sama kepahitan yang kamu terima dari guru kamu, karena ilmu akan lari dari kamu kalau kamu lari dari guru kamu. Proses nggak bermutu nanti kamu akhirnya kalau kamu lari dari guru kamu. Makanya kita ini selalu derek, yang alumni Lirboyo derek bagaimana dulu? Abdul Ghani bagaimana Mas Syekh Lirboyo? Yang alumni Pelosok bagaimana dulu? Para masyarakat terus itu bisa ngurus. Yang alumni Sidogiri bagaimana nyambung terus? Alumni Salafiyah Hamid semua bagaimana nyambung terus? Alumni Salam bagaimana? Mbah Maimun Zubair terus Galujo bagaimana? Terus yang Kudus Mbah Alwani terus Mbah Munawir Rakyat terus Semarang ini beliau yang kopi soda yang bagian paling memperhatikan karya-karya Mbah Soleh Darat ini. Jazakallahu khair, insyaallah. Syakarallahu sa'ih. Ini mungkin beliau ini nanti yang termasuk yang awal-awal nanti ketemu Mbah Soleh di sana. Paling berjasa insyaallah di Semarang itu akan menjamu di sini. Insyaallah mudah-mudahan selesai semuanya insyaallah. Usaha-usahanya buat Mbah Soleh insyaallah alhamdulillah. Saya juga ikut menerima Gus. Karya-karyanya ikut menerima, ikut baca alhamdulillah. Dapat dari itu ya Pak. Betul, Gunung Pati itu, iya. Itu dari itu, tapi dapat kita lihat bahwa ini, masya Allah. Jadi Nabi saja, ya bisa kita ambil pelajaran banyak. Nabi Musa dan Nabi ini, terus terakhir, yang saya buat teman-teman di Mas Hiri, ketua sama seluruh teman-teman Risma, karena kalian ini bagian yang memfasilitasi ini kan kalian yang ngurusi semuanya ini. Jangan remehkan. Ini mungkin yang nanti menjadikan kalian berusaha Rasulullah. Karena la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, apalagi ngajak-ngajak orang segini banyaknya. Menjadi penyebab Risma ini kumpulnya banyaknya orang segini, masya Allah. Ini setiap satu orang dapat pahalanya yang Risma. Anak-anak Risma dapat semuanya ini teman-teman. Semuanya ini dapat pahala yang dikasih Allah malam ini dapat semuanya. Tanpa mengurangi pahalanya mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan remehkan, dapat banyak yang kalian. Dan sesuai tema. Intan Rasulullah yang suruh niatkan langkah kalian untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk Rasulullah Muhammad, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid dan AJT. Maka yang suruh pasti akan ditolong. Urusannya Risma, anak-anak Risma semuanya ditolong sama Allah. Dan wa yuthabbit aqdamakum. Kuat bagaimana? Kuat dalam langkah. Wa yuthabbit aqdamakum. Ini masalah Quran itu. Kuat dalam langkah. Wa yuthabbit aqdamakum, akan dikuatkan, dimantapkan langkah. Jadi nggak bisa dibelok-beloknya setan, nggak bisa. Karena yang namanya berdakwah itu pasti ada yang musuh, pasti ada yang nggak setuju, pasti. Apa ayatnya itu? Wa ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin. Kalau saya salah sebenarnya saya. Dan kami jadikan kata Allah untuk setiap nabi musuh setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi orang setan manusia yang menggagalkan dakwah, yang nggak setuju sama dakwah ada. Itu nabi, itu juga. Maka para pewaris nabi ulama juga
al-ulama warathatul anbiya. Ada yang jegal-jegal ya, yang ganggu ya ada, yang kasut ya ada. Maka kalian ini gitu, karena kalian saat ini sedang membeli warisannya Nabi Muhammad SAW. Minal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan duit wala arha. Tapi yang diwariskan para nabi adalah ilmu yang kalau kalian cari itu. Kalau kalian cari ilmu yang tidak persuasif itu kita dulu ilmu. Maka kalau yang ngambil ilmu, ngambil warisan nabi, berarti dia dapat banyak. Menang banyak itu luar biasa. Jadi ini teman-teman semuanya ini yang menang banyak. Rocky Patrick sampai Kamilan dapat ilmu kali ini, insya Allah. Kebanyakan pahalanya kalian semuanya. Anda kita masuk di sini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin. Yang satunya ayatnya semangat dalam hikmah. Ini berarti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang semangat mujahadah terus tanpa gentar-gentar, enggak luntur dia semangatnya terus, maka insya Allah akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi niatnya hikmah untuk Nabi Muhammad untuk masjid. Insya Allah mudah semuanya. Mudah-mudahan yang ke-20 tahun ini berkah insya Allah, manfaat insya Allah. Amin ya Rabbal. Begitu nasihat buat diri saya, buat teman-teman, buat Wisma City yang ke-20 ini bermanfaat. Kita dengarkan bersama ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Sekolah Direksi Ahmad Fa'alun Fa'alun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.